Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan umum sistem operasi dan struktur sistem operasi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke penjelasan ya mengenai pengenalan umum SO dan struktur SO. Apa sih pengertian dari SO atau sistem operasi itu? Sistem operasi pada komputer itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware. Jadi, sistem operasi lah yang menghubungkan antara pengguna dengan perangkat keras. Nah, kemudian sistem operasi ini juga sebagai wadah di mana semua aplikasi itu dijalankan. Jadi, yang menjadi tempat di mana semua aplikasi dijalankan adalah sistem operasi. Kemudian juga mengatur seluruh proses pada komputer, seperti halnya menerjemahkan dari masukan alat, proses internal, mengelola penggunaan memori keluaran ke alat keluaran, dan lain sebagainya. Jadi dari pemaparan sistem operasi ini, sudah sangat jelas sekali bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam komputer. Selanjutnya kita ke tujuan dari sistem operasi. Tujuan dari sistem operasi yang pertama adalah kemudahan dan kenyamanan. Jadi dengan adanya sistem operasi, user itu lebih mudah dan lebih nyaman tentunya dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua adalah lebih efisien. Efisien ini artinya efektif ya atau cepat. Jadi jika sudah mudah tentunya akan lebih cepat prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk berevolusi. Jadi sistem operasi memiliki kemampuan untuk berevolusi atau melakukan perkembangan. Atau istilahnya itu update ya. Kemudian kita ke pembahasan struktur sistem operasi. Apa itu struktur sistem operasi? Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Apa itu kernel? Kernel adalah program yang terus-menerus berjalan atau running selama komputer dijalankan. Nah, jadi struktur sistem operasi ini terdiri dari komponen dan wadah atau lokasi. Nanti ada komponen-komponennya sistem operasi. Kemudian kernel sebagai wadah atau lokasi dari dihubungkannya dan dibentuknya komponen-komponen dari sistem operasi. Seperti itu. Kemudian kita ke pembahasan komponen-komponen dari sistem operasi. Ada beberapa komponen ya dalam sistem operasi itu, diantaranya ada manajemen proses, yaitu untuk mengatur proses. Proses itu apa? Proses itu adalah program yang sedang dieksekusi atau yang sedang dijalankan. Kemudian juga ada manajemen memori utama. Seperti halnya mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Kemudian juga ada manajemen file. Di sini memanage atau mengatur pembuatan dan penghapusan file dan segalanya tentang file atau berkas. Nah, selanjutnya juga ada manajemen sistem I/O atau sistem input output. Jadi, sistem operasi ini juga memiliki tanggung jawab ya pada aktivitas-aktivitas sistem I/O atau sistem input output, seperti halnya antar muka device driver secara umum dan sebagainya. Ada juga manajemen penyimpanan sekunder. Jadi sistem operasi ini juga bertanggung jawab atas alokasi penyimpanan. Ada juga sistem jaringan. Kemudian sistem proteksi. Apa sistem proteksi? Seperti halnya katanya proteksi ya, yaitu mekanisme untuk mengontrol akses untuk program
proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Jadi ya seperti halnya menentukan kontrol yang terganggu, jadi memproteksi kesalahan seperti itu. Nah, kemudian juga ada sistem command interpreter. Apa itu sistem command interpreter? Sistem command interpreter adalah program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol. Nah, jadi ini ya komponen-komponen dari sistem operasi. Baik, selanjutnya kita ke layanan sistem operasi. Apa saja sih layanan-layanan yang bisa diberikan oleh sistem operasi? Yang pertama adalah eksekusi program, yaitu bisa memanggil program ke memori dan menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah kontrol operasi I/O. Jadi pada saat running program kemungkinan kan dibutuhkannya I/O. Nah, mungkin berupa file atau peralatan I/O. Nah, agar lebih efisien dan aman, makanya user itu tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Jadi, pengontrolan ini dilakukan oleh sistem operasi. Nah, kemudian ada manipulasi sistem file. Artinya, memanipulasi atau bisa berupa membaca, menulis, membuat dan menghapus file, seperti itu ya. Kemudian ada juga layanan berupa komunikasi. Jadi komunikasi juga dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi atau dijalankan itu saling tukar-menukar informasi. Nah, jadi layanan ini dibutuhkan nanti ketika prosesnya itu membutuhkan pertukaran informasi ya. Nah, komunikasi bisa dilakukan dengan cara berbagi memori atau dengan cara pengiriman pesan. Jadi ada dua cara dalam pertukaran informasi. Kemudian juga ada layanan pendeteksian error. Jadi sistem operasi ini juga melakukan pendeteksian error, baik itu terjadi di CPU dan memori, perangkat I/O, ataupun pada user program. Jadi ini ya, layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Kemudian selanjutnya adalah sistem call. Nah, sistem call di sini menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call sendiri biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Apa itu bahasa assembly? Bahasa assembly ini bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Namun pada saat ini sudah banyak ya bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagaimana bahasa pemrograman, sehingga sistem call ini dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti halnya C dan C++, seperti itu ya. Kemudian sistem call ini dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama adalah kontrol proses. Apa saja yang dilakukan ketika kontrol proses? Namanya juga mengontrol proses ya, seperti membatalkan, mengakhiri, mengambil, dan mengeksekusi ya, membuat dan mengakhiri, menentukan dan menginsert atribut proses, wait for time, what event, sinyal event, seperti itu. Kemudian juga ada kategori manipulasi file. Memanipulasi file. Jadi apa aja yang dilakukan? Namanya juga memanipulasi, seperti membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file, seperti itu ya. Ada juga kategori yang ketiga, manipulasi device. Apa itu manipulasi device? Hal-hal yang dilakukan dalam manipulasi device itu seperti meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi file juga, menentukan dan menginsert atribut device.
Ada juga informasi lingkungan. Informasi lingkungan itu apa aja? Mengambil atau mengeset waktu dan tanggal, mengambil atau mengeset sistem data, seperti itu ya, dan lain sebagainya mengenai informasi lingkungan. Kemudian kelompok kategori yang terakhir dari sistem call itu adalah komunikasi ya. Hal-hal yang dilakukan dalam kategori komunikasi ini ya seperti membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer situs informasi. Nah, kemudian model-model komunikasinya sama dengan yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada dua model, message passing model atau pengiriman pesan ya. Jadi informasinya itu ditukarkan ya, saling ditukarkan melalui fasilitas yang telah ditentukan oleh sistem operasi sendiri. Kemudian yang kedua modelnya adalah shared memory model, artinya berbagi memori. Proses-prosesnya menggunakan map memori untuk mengakses daerah-daerah di memori dengan proses yang lain. Nah ya, jadi sama, ada dua model komunikasi. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila terdapat ketidakjelasan dari penjelasan saya kali ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.